Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, syukurlah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah walaupun dalam dunia maya ya, bisa berkomunikasi kembali. Kajian kita pada kali ini adalah kitab Yaqutun Nafis karyanya Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri. Kitab ini berisikan tentang fikih dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti biasanya sebelum kita mulai mengaji, kita tawasulan dulu, tawasulan bil amal dengan membaca suratul Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, pada guru-guru kita dan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji kali ini bisa menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa swajhihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa sahbihi summa ila syafatul qadir jalani sallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa nusila sahibul hadal kitab Imam Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri summa ila Haji Rubaya summa ila Kedalami Kedamiyati Kemasum Nasam Kemahfud Rahmat Samasari Ibnu Ta'ilah Asy-Syadili wa jami' ahli tariqah qadariyah naqsabandiyah wa jami' tariqah mu'tabarah muridan wa mursyid wa musil ruhi wa ruhi murabbi sa'illahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa nuhusu ila ruhi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa asdadina wa masahina wa masahina summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sa'allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu'u ai hada, adapun ini al wudu ialah wudu. Ini lafaz wudu itu menjadi khobar yang mubtada'nya disimpan. Kalau mau dikeluarkan lafaz hada, ai hada, adapun ini al wudu ialah wudu ya. Wal wudu, adapun wudu lughatan secara bahasa, secara etimologi. Apa itu wudu? Wudu adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha'i. Nama untuk basuhan, ghusli itu basuhan ya, basuhan sebagian a'dha'. A'dha' itu artinya anggota tubuh. Itu wudu secara bahasa. Secara bahasa wudu itu artinya nama untuk membasuhan anggota tubuh, itu wudu. Wasaran, sedangkan menurut istilah, menurut syar'i atau menurut terminologi, yang dimaksud dengan wudu adalah ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Ismun adalah nama li ghusli a'dha'in untuk basuhan anggota tubuh makhsusatin yang tertentu biniyatin makhsusatin dengan niat yang tertentu. Di sini kita ketahuan ya, terlihat sekali perbedaan antara definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Kalau secara bahasa wudu itu hanya nama untuk anggota tubuh yang dibasuh. Tidak jelas anggota tubuhnya bagian mana. Ada niat atau tidak. Itu udah wudu secara bahasa. Pokok nama untuk basuhan. Tapi kalau istilah atau secara syar'i, secara terminologi, wudu itu ya bukan hanya basuhan anggota tubuh saja, tetapi harus anggota tubuhnya tertentu dan juga menggunakan niat yang tertentu. Kalau kita tahu ya basuhan itu ya muka, tangan, sebagian kepala, itu kan sudah tertentu, gitu. Nggak boleh yang lain gitu. Furudul wudu'i ai hada, adapun ini furudul wudu'i adalah rukun-rukun wudu ya, atau artinya wudu.
rukun ini penting sekali kita ketahui. Jangan sampai basuhan yang menjadi basuhan rukun itu tidak tertunaikan, maka dampaknya wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, bisa dipastikan ibadah yang lainnya, ibadah yang menjadi yang bersandar kepada wudu ya tidak sah juga. Contohnya sholat, kalau wudunya tidak sah, ya sholatnya juga bisa dipastikan tidak sah. Sehingga penting sekali untuk kita mengetahui apa saja rukun-rukun dari wudu. Furudul wudu'i, adapun rukun-rukunnya wudu atau basuhan fardu untuk wudu ya. Fardu-fardu itu kalau kita artikan yang lebih enaknya rukunnya gitu ya. Maksudnya sesuatu yang wajib ada, fardu yang harus tertunaikan. Sittatun ialah ada 6. Jadi rukunnya wudu itu ada 6. Jangan ditambah, jangan dikurangi. 6 gitu ya. Al-awalu, adapun yang pertama, an-niyatu, ialah niat. Nah, niat ini harus fi qalbi, di hati. Bukan fil lisan, bukan di bibir. Lisan itu hanya yusa'idu, hanya isti'anah, hanya membantu saja. Jadi nawaitul wudu li rafi hadasil asghar fardalillahi ta'ala boleh kita ucapkan, tetapi ini hanya sebagai pembantu agar mudah untuk melafadzkan di hati. Di hati harus diucapkan, saya niat wudu menghilangkan hadis kecil fardu karena lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Arabnya boleh, nawaitul wudu li rafi hadasil asghar fardalillahi ta'ala. Bagaimana kalau cuma dilafadzkan tapi tak diniatkan di hati? Ulama mengatakan la yasihu, tidak sah. Berbeda halnya gimana kalau nggak dilafadzkan tapi diucapkan di hati? Sah gitu. Karena yang jadi mahalun nodor, yang menjadi barometer utama adalah yang di hati. Kalau hanya diucapkan tapi tak di hati, nggak sah. Tapi kalau cuma di hati tak diucapkan, sah gitu. Yang penting yang di hati. Yang bagus gimana? Diucapkan di lisan dan juga di hati. Itu yang terbaik gitu. Itu pentingnya niat. Karena niat itu menjadi pembeda antara ibadah dan bukan ibadah, atau menjadi pembeda antar ibadah itu sendiri. Apakah itu ibadah sunnah, apakah itu ibadah fardu, itu bisa diketahui bedanya ya melalui niat. Yang kedua, asani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, wajah itu harus sempurna basuhannya ya. Kalau para ulama memberikan standar yang disebut wajah itu mana? Wahadduhu tulan. Adapun batasan wajah tulan panjangnya ma baina manabiti sya'ir ra'si wa maqabilud dafni. Ya, batasan wajah itu di antara tumpat tumbuhnya rambut sampai batasnya dagu. Nah, ini panjangnya, ini wajah gitu. Jangan sampai basuh cuma segini aja atau cuma sampai sini saja. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus sempurna dari sini sampai sini gitu. Kalau lebarnya ardon apa? Ma bainal udunaini, sesuatu yang ada di antara dua telinga, sini sampai sini. Itu masuk kategori yang basuhan untuk wajah yang sempurna. Asani, adapun yang kedua, ghuslul wajhi, ialah membasuh wajah. Tadi sudah kita ketahui kalau yang disebut wajah itu menurut para ulama panjangnya ya dari batas tempat tumbuh rambut sampai tempat pertemuan ini dagu. Lebarnya dari pinggir telinga sini sampai yang sebelahnya. Harus terbasuh semua. Gimana kalau nggak terbasuh semua? Ya layas itu wudunya tidak sempurna rukun basuhan wajahnya. Kalau rukun tidak sempurna maka berakibat ya tidak sah juga wudunya. Kalau wudu tidak sah maka implikasinya ke sholatnya juga tidak sah itu. Nah, perlu diperhatikan sekali. Asalisu, adapun yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, sampai ke mirfaqaini, siku-sikunya gitu. Siku-siku. Jadi kalau kita kan sering basuh dari atas ke bawah ya. Sebenarnya yang sunnah itu dari sini dulu, tangan ke siku.
Karena ibda bima badakallah wa rasuluh. Mulailah dengan yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Boleh dari sini sebenarnya. Cuman kesunahan mengikuti Rasul agak terkurangi gitu. Kalau pengen full ya mulai dari tangan di sini sampai ke siku-siku. Terbasuh semua, total. Kalau tidak sempurna basuhannya, ada misalkan sebesar kelereng tidak terbasuh, ya dampaknya tidak sah juga nanti wudunya. Misalkan basuh cuma segini saja, ya nggak sah, harus sempurna. Jangan eman-eman lah membasuh tangan gitu. Bahkan kalau ulama dilebihkan sedikit gitu. Tujuannya apa? Malayatimul wajibu ila bihi fawajibun. Sesuatu yang wajib itu bergantung dengan dia, maka dianya itu menjadi wajib juga. Itu sesuatu itu menjadi wajib juga. Melebihi sedikit tangan itu menjadi keharusan di dalam kesempurnaan membasuh tangan. Maka yang sedikit ini pun menjadi wajib untuk dibasuh. Lebihkan sedikit gitu. Kalau lebih banyak lebih bagus. Tapi jangan oper juga gitu ya. Agak dibanyakkan sedikit, itu nanti ketika dia berjamaah akan bersinar itu bekas basuhan wudu itu. Ar-rabi'u adapun yang keempat, mashu ra'si, mengusap kepala. Nah, kalau yang disebut kepala, para ulama agak sedikit berbeda ya. Mereka sepakat harus dibasuh kepala. Cuman berbeda istilah di dalam mana yang disebut bagian kepala sahnya. Kalau Imam Malik minimal sepertiga dari kepala harus terusap gitu. Baru dikatakan basuhan kepala terwujud. Kalau Imam Syafi'i cukup misalkan rambut yang tumbuh di batasan kepala. Ya rambut ini kan pendek masih di kepala. Itu boleh dibasuh sehelai pun sudah tercukupi. Kalau perempuan kan sampai segini rambutnya. Enggak boleh ngusap yang sini. Harus rambut fi hadi ra'si, rambut yang ada di batasan kepala. Ya rambut pangkalnya sinilah diramat. Cuman untuk mendapatkan kesunahan, karena ada satu kaidah fikih, al-khuruj minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat ulama itu disunahkan. Basuhannya ambil basuhan yang sempurna, basuh seluruh kepala, jangan itu yang sempurna, yang bagus. Cuman kalau sudah kepepet, ya ngambil rukunnya aja ya sudah nggak apa-apa. Al-khamisu adapun yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kaki dulu baru mata kaki ya. Kalau kita sering basuhnya dari mata kaki ke kaki. Ibda bima bada Allah wa rasuluh. Mulailah dengan yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Itu dapat sunnah tambahan, kaki ke mata kaki. Itu pun harus sempurna basuhannya ya. Yang sedikit dari mata kaki, basuhan sedikit mata kaki, itu wajib juga dibasuh. Karena yang sedikit itu menjadi keharusan bisa tuntas membasuh kaki sampai mata kaki. Malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang sewang wajib tidak menjadi sempurna kecuali dengan melaksanakan atau menuntaskan yang sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut pun menjadi wajib juga. Ya, membasuh lebih sedikit di mata kaki itu wajib juga demi kesempurnaan membasuh kaki sampai mata kaki. Bagaimana basuh telinga? Telinganya sunnah ya. Sunnah wudu ada banyak itu. Nanti dijelaskan juga di kitab ini. Asadisu adapun yang ke-6 atau yang terakhir, at-tartibu ialah tertib gitu. Berurutan. Enggak boleh membasuh wudu itu semaunya. Sebenarnya dia membasuh seluruhnya, tetapi tidak berurutan, ya tidak sah juga. Misalkan kaki dulu dibasuh, atau tangannya dulu dibasuh, atau kepalanya duluan yang dibasuh, zigzag, dia tidak teratur, tidak tertib, itu tidak sah. Gitu. Atau misalkan niat ditaruh di basuhan yang nomor 4, itu juga tidak sah. Dia basuh kepala dulu baru berniat, tidak sah juga. Jadi niat itu ketika awal perbuatan berlangsung, yaitu ketika kita mulai mengusap wajah, itulah ketika itu berniat di hati dan dibantu dengan niat lisan. Bagaimana kalau niat sebelum itu? Misalkan baru mengambil air nggak boleh, nggak sah. Karena niat itu memang harus inda awali fi'li, juz yang pertama atau bagian pertama dalam melakukan perbuatan ibadah. Lah kalau pas kita masih ngusap tangan gimana? Niatnya niat sunnah wudu gitu. Kan biasa itu
kita cuci tangan dulu, usap tangan, itu masih niat sunnah wudhu, berkumur-kumur dulu, beristinsyak dulu. Jangan berniat wudhu ketika itu, tapi niat sunnahnya wudhu dulu. Kumur-kumur, istinsyak, hirup air ke hidung, itu masih niat sunnah. Baru nanti selesai set wajah, kita masuk wajah, baru niat berwudhu. Masul khufaini wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.